Anak buah Tandava satu persatu berhasil dihajar oleh Bima seorang diri. Tiba-tiba mereka berhasil menancapkan kail pancing beracun ke tubuh Bima. Dan dalam beberapa menit ia langsung tidak sadarkan diri. Setelah itu orang-orang Tandava melemparkannya ke laut. Sin kemudian berpindah ke saudara kembar Bima yang bernama Rama yang tampak persis seperti Bima. Walaupun kembar, mereka memiliki sifat yang sangat berbeda. Rama tinggal di sebuah desa yang bernama Badami. Ia merupakan pemuja setia Dewa Siwa. Sebagian besar harinya dihabiskan untuk mengajar dan mempelajari agama. Sin kemudian berpindah memperlihatkan masa kecil mereka. Rama dan Bima adalah anak dari pemimpin spiritual di desa itu. Rama adalah anak yang patuh, sedangkan Bima memiliki pergaulan yang kurang baik. Suatu hari, seorang polisi melihat Bima berjudi. Petugas berusaha menangkapnya, namun Bima berhasil melarikan diri. Sementara itu, Rama yang akan membeli sesuatu di warung bertemu dengan polisi tersebut. Petugas itu lalu menangkap Rama dan membawanya ke kantor polisi. Beberapa waktu kemudian, ayah mereka datang ke kantor polisi bersama Bima dan menjelaskan bahwa yang bermain judi adalah Bima, bukan Rama. Bima mengetahui polisi itu telah memukul Rama, sehingga dengan marah Bima mengarahkan pistol ke polisi itu. Saat ayah mereka melihat Bima mengarahkan pistol ke polisi, dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan mengatakan bahwa mulai hari itu Bima bukan lagi anaknya. Dia hanya memiliki satu anak yang bernama Rama. Setelah kejadian itu, kepala polisi di sana mulai merawat Bima dan membesarkannya. Sin pun kemudian berpindah ke masa sekarang. Seorang gadis yang bernama Pari sangat mencintai Rama dan ingin menikah dengannya. Namun, Rama yang polos tidak memberikan jawaban apapun. Ayahnya tidak ingin Pari menikah dengan Rama. Karena hal itu, ia memutuskan untuk kawin lari bersama Rama. Satis kemudian datang kepada Pari dan Rama. Ia mengaku sebagai teman masa kecil mereka. Satis mengatakan bahwa ia akan membantu mereka untuk kawin lari. Di keesokan harinya, Satis bersama Rama dan Pari melarikan diri dan membawa mereka ke Mahendragiri. Di sana, Rama menyadari bahwa Satis adalah penipu dan bukan teman masa kecilnya. Satis kemudian ngasih tahu bahwa dia membawa mereka ke Mahendragiri adalah karena Bima. Cerita kemudian beralih ke 9 hari yang lalu. Setelah dilemparkan ke laut, Bima akhirnya diselamatkan oleh beberapa nelayan. Bima memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan Bhavani dan anak buahnya lolos. Setelah beberapa hari, Raghav mendatangi kantor polisi sambil menyeret istri dari polisi yang sudah mereka bunuh. Ia berteriak minta Bima keluar, jika tidak dia akan menghabisinya. Bima kemudian keluar dan menghajar mereka semua. Setelah Raghav dan anak buahnya berhasil dilumpuhkan, Bima bersama Vidya membawanya ke pantai. Bima kemudian menyembunyikan tubuh Raghav di bawah perahu. Di sana, mereka bertemu dengan seorang pria suruhan Ravindra yang membawa tanaman obat yang sangat langka. Vidya yang curiga kemudian mengikuti pria itu sampai akhirnya dia masuk ke sebuah kuil Dewa Siwa yang sudah lama ditutup. Ternyata Ravindra telah membuka kuil itu kembali dan menggunakannya sebagai kedok untuk melakukan eksperimen obat-obatan pada anak-anak. Tujuannya adalah membuat obat untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Bhavani selama ini membantu Ravindra dengan menculik anak-anak itu untuk dijadikan uji coba. Vidya memberitahu Bima tentang hal ini. Ketika Bima tiba di kuil, dia melihat Vidya dalam kondisi terluka. Ravindra telah menempatkan panah beracun di kepalanya dan memberitahu Bima bahwa jika ingin menyelamatkan anak-anak, dia harus mengorbankan nyawanya. Bima akhirnya setuju dan orang-orang Bhavani mulai memukuli Bima dengan kejam. Tetapi sebelum dia meninggal, dia memberitahu Ravindra bahwa jika dia tidak mendapati janjinya, dia pasti akan kembali.
Namun, setelah Bima meregang nyawa, Ravindra tetap menusukkan panah ke kepala Vidya yang membuatnya tewas. Orang-orang Bhavani kemudian mencari tempat untuk membuang mayat Bima dan Vidya. Mereka menemukan bus yang mengalami kecelakaan dan melemparkan mayat Bima dan Vidya ke dalam bus itu. Sekarang akhirnya terungkap. Saat Satis melihat mayat-mayat di kecelakaan bus itu, ada 2 mayat tidak dikenal yang tidak memiliki keluarga. Dan mayat-mayat tersebut tidak lain adalah Bima dan Vidya. Dan ketika Satis membakar mayat, sesuatu keluar dari api yang tak lain adalah arwah Bima. Arwah Bima memberitahu Satis bahwa dia harus membalas dendam kepada Ravindra dan Bhavani serta menyelamatkan anak-anak. Untuk itu, dia membutuhkan seseorang dari keluarganya. Arwah Bima mengirim Satis ke Rama agar Rama bisa datang ke kuil Siwa tersebut. Satis menceritakan semua ini kepada Rama, tetapi sebelum Rama bisa melakukannya, anak buah Bhavani datang dan membawa semua orang ke dalam kuil atas permintaan Ravindra. Saat melihat Rama, Bhavani dan Ravindra mengira dia adalah Bima. Tetapi setelah Ravindra melihatnya dari dekat, dia memahami bahwa itu adalah saudara kembar Bima. Sementara itu, Rama hanya bisa duduk tidak berdaya. Pari datang dan memohon kepada Rama untuk memanggil arwah Bima, karena jika tidak para penjahat itu akan membunuh semua anak-anak. Rama kemudian memecahkan kalung Rudraksa dan meminta arwah Bima untuk datang. Arwah Bima kemudian masuk ke tubuh Rama dan memberinya banyak kekuatan. Rama kemudian menghajar anak buah Bhavani satu persatu. Namun saat dia hampir membunuh Ravindra, Ravindra menciptakan pelindung di sekelilingnya agar arwah tidak bisa menyentuhnya. Terungkap bahwa Ravindra telah menggunakan ilmu hitam untuk mendapatkan kekuatan. Rama kemudian berdoa dan meminta kekuatan kepada Dewa Siwa. Ia lalu mendapatkan sebuah kampak dari dalam tanah. Rama maju dengan kampak dan memotong semua orang. Bahkan Bhavani harus meregang nyawa di tangannya. Kekuatan pelindung Ravindra tidak bisa menghentikannya. Rama kemudian memotong tangan Ravindra dan membunuhnya dengan panah seperti yang digunakan Ravindra untuk membunuh Vidya. Scene kemudian pindah ke 2 tahun kemudian, di mana Rama dan Pari memiliki seorang putra yang diberi nama Bima untuk mengenang saudara laki-lakinya. Dan film pun berakhir.